Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat, tangguh, dan kreatif. Pagi ini kita masih belajar pada tema 7, subtema pertama, benda hidup dan benda tak hidup, masuk pada pembelajaran keempat. Silahkan siapkan buku, paket kalian, dan alat tulis. Mari sebelum pembelajaran kita mulai, kita baca doa bersama terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dinna wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulullah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Semoga dengan bacaan doa tadi kita diberi kemudahan dalam memahami pelajaran hari ini. Baiklah, kita masuk pada pembelajaran keempat. Silakan kalian buka halaman 24. Pembelajaran keempat, amati gambar berikut. Ini ada gambar bayi, kemudian anak-anak, gambar orang remaja, bapak-bapak atau gambar orang dewasa, dan gambar orang tua. Nah, gambar ini menunjukkan bahwa manusia itu mengalami pertumbuhan dan perkembangan dari kecil kemudian agak tinggi. Nah, ini gambar salah satu ciri manusia mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Jadi, kemarin kita sudah mempelajari dua ciri makhluk hidup, yaitu bergerak dan memerlukan makan dan minum. Nah, sekarang kita tambah ciri yang ketiga, yaitu manusia mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Baik, kita baca bawahnya. Ayo mendengarkan. Dengarkan gurumu membaca cerita berikut. Benda hidup tumbuh dan berkembang. Benda hidup tumbuh dan berkembang. Tumbuh dan berkembang adalah ciri-ciri benda hidup atau makhluk hidup. Manusia mengalami pertumbuhan. Tubuh manusia berkembang tinggi dan membesar. Manusia mengalami perkembangan. Contoh perkembangan adalah bayi belajar merangkak, berjalan, lalu berlari. Nah, ini jadi gambar ini tadi Bu Farida sebutkan salah satu ciri yang ketiga, ciri makhluk hidup yang ketiga adalah tumbuh dan berkembang. Kemudian kita lanjut ke halaman 25. Pertumbuhan serta perkembangan hewan dan tanaman adalah sebagai berikut. Kalau tadi di halaman 24 kita melihat gambar pertumbuhan dan perkembangan manusia, sekarang kita akan melihat pertumbuhan dan perkembangan hewan dan tumbuhan. Anak burung menetas dari telur. Setelah besar, anak burung belajar terbang. Setelah besar, anak burung mencari makan sendiri. Nah, ini pertumbuhan dan perkembangan hewan atau burung, bahwa burung ini makhluk, termasuk makhluk hidup. Pertumbuhan dan berkembangnya dulu awalnya dari telur, menetas jadi burung kecil, kemudian belajar terbang,
Kemudian setelah dewasa dia bisa terbang dan mencari makan sendiri. Kemudian bawahnya kita akan mempelajari pertumbuhan dan perkembangan pada tanaman. Biji tanaman tumbuh menjadi kecambah. Kecambah lalu berakar dan berdaun. Kecambah tumbuh menjadi tanaman besar. Bila sudah waktunya, tanaman akan berkembang dan berbunga. Nah, ini contohnya. Awalnya kita menanam tanaman dari biji. Misal biji kacang hijau. Kemudian setelah beberapa hari akan keluar kecambah. Kecambah itu seperti akar. Setelah beberapa hari, kemudian akarnya agak panjang, kemudian tumbuh daun. Nah, tumbuh daun, kemudian batangnya tambah tinggi, daunnya tambah besar. Nanti akan keluar bunganya. Ini pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Dan bawahnya kini aku tahu perbedaan dengan benda hidup Bu Farida ulangi. Kini aku tahu perbedaan dengan benda hidup. Benda mati tidak dapat tumbuh. Bentuk dan ukuran benda mati tidak akan bertambah. Nah, ini. Sekarang kalian bisa mengamati benda mati ini. Meja. Meja ini benda mati. Meja ini tidak akan bisa tumbuh. Tidak akan ukurannya seperti ini. Dia tidak akan bisa tambah besar dan tambah tinggi. Tetap selamanya seperti ukurannya sama. Nah, ini berarti benda mati ini tidak mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Kemudian benda mati ini juga ciri yang kemarin yang kita pelajari, dia tidak dapat bergerak sendiri. Nah, misal meja ini ditaruh di pojok kelas. Kalau kita tidak ada orang yang menggesernya, maka meja ini tetap di pojok kelas. Jadi, ini meja ini termasuk salah satu contoh benda mati. Dia tidak bisa mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Dia tidak bisa tambah tinggi dan tidak bisa tambah besar. Makanya ini meja termasuk contoh benda mati. Ayo mencari tahu, bertanyalah pada orang tuamu pertumbuhan tanaman selain dari biji. Nah, selain dari biji nanti silahkan kalian tanya, selain dari biji pertumbuhan tanaman dari apa? Kemudian kapan tanaman itu berbunga? Silahkan kalian nanti tanya pada orang tua kalian. Kemudian lanjut ke halaman 26. Ayo berlatih. Benda-benda tidak selalu memiliki tinggi, panjang atau besar yang sama. Bandingkan benda-benda berikut. Nah, benda itu tidak selalu sama tingginya, maka kita diminta membandingkan. Ini bunga mawar dan bunga matahari. Nah, kita diminta membandingkan dua benda ini. Bunga matahari lebih tinggi daripada bunga mawar. Kemudian bunga mawar, ini kita lihat bunga mawar lebih rendah daripada bunga matahari. Ini cara membandingkannya. Kemudian kita lihat ada gambar dua pensil. Kita juga suruh membandingkan antara pensil biru dan pensil merah. Pensil biru, kita lihat, pensil biru lebih pendek dari pensil merah.
pensil merah kita lihat lebih panjang daripada pensil biru. Nah, ini membandingkan dua benda. Kemudian bawahnya, ayo menulis. Buat kalimat perbandingan dua gambar berikut, tulis pada buku tulismu. Nah, ini ada 4 kelompok gambar, kalian diminta untuk membandingkan. Nah, jawabannya kalian tulis di buku tulis kalian. Nah, ini yang pertama ada rok. Nah, dua rok ini karena modelnya dan bentuknya sama, Bu Farida kasih nama. Rok yang pertama adalah A, rok yang kedua adalah B. Nah, nanti kalian bisa membandingkan. Rok A lebih kecil dari rok B. Rok B lebih besar daripada rok A. Nah, silakan kalian tulis di buku tulis kalian. Kemudian ada dua kelinci putih dan kelinci coklat. Kelinci putih lebih kurus daripada kelinci coklat. Kelinci coklat lebih gemuk daripada kelinci putih. Gambar yang ketiga, ada buku hijau dan buku biru. Buku hijau lebih tipis daripada buku biru. Buku biru lebih tebal daripada buku hijau. Gambar yang ketiga, penggaris kuning dan hijau. Kita lihat penggaris kuning dulu. Penggaris kuning lebih panjang daripada penggaris hijau. Penggaris hijau lebih pendek daripada penggaris kuning. Nah, ini nanti jawaban kalimat perbandingan silakan kalian tulis di buku tulis kalian. Kemudian halaman 27 itu PJOK, nanti Bu Salma. Kemudian kita beralih ke halaman 28. Ayo bernyanyi. Panjang dan pendek lagu terdapat pada lagu. Maaf, diulangi. Panjang dan pendek juga terdapat pada lagu. Pada pembelajaran 1, kamu sudah merasakan panjang pendek lirik lagu saat bernyanyi. Nah, pada pembelajaran pertama dulu kita sudah menyanyikan lagu. Coba kita lihat lagu apa ya? Lagu hujan. Nah, tik-tik bunyi hujan kemarin kita nyanyikan sesuai dengan panjang pendeknya saat kita menyanyikan. Baris pertama, coba kalian lihat, buka halaman 3. Tik, 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 bunyi hujan di atas genting. Nah, yang baris pertama itu syair yang berbunyi nyi dan hu itu dibaca atau dinyanyikan panjang. Tik, 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 bunyi hujan. Nah, itu udah ketahuan ya, ada garisnya bawah panjang berarti kita nyanyikan dengan panjang. Nah, sekarang kita akan menyanyikan lagu Balonku. Di dalam lagu Balonku ini ada yang dinyanyikan pendek dan ada yang dinyanyikan panjang. Kalian lihat not yang di sini itu not mi dan sol, angka 3 itu dibaca mi, 4 dibaca sol. Ini digaris, ditarik garis atasnya dua angka not ini diberi garis, ini tandanya dibaca pendek karena dua angka ini, dua not ini dibaca masing-masing setengah ketukan. Setengah ketukan, mi setengah ketukan, fa setengah ketukan. Jadi satu ketukan untuk dua angka ini. Kemudian yang sol ini satu ketukan, sol satu ketukan,
mi satu ketukan, kemudian ada sol, angka 5 ini dibaca sol dengan titik 3 berarti dibaca 3 ketukan. Maka ada yang dibaca panjang, ini dibaca pendek, sedang, dan panjang. Nah, sebelum kita nyanyikan, kita lihat bawahnya dulu. Nah, coba kamu nyanyikan penggalan lagu berikut. Nah, ini re mi ini dibaca satu ketukan untuk 2 re mi fa sol, re mi fa re sol mi mi. Nah, ini yang re mi ini masing-masing setengah ketukan. Kemudian yang fa, re, sol ini masing-masing satu ketukan, mi juga satu ketukan. Kemudian ini mi ini di satu ketukan. Jadi kita nyanyikan seperti ini. Na 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 na. Nah, seperti ini ya. Na 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 na. Nah, sekarang pada syair lagu Balonku dinyanyikan sesuai seperti lagu yang di contoh yang pakai na ini. Kalau ini bawahnya bandingan dengan penggalan berikut. Kalau ini yang syair yang bawah ini re mi fa re sol mi mi ini dibaca semua satu ketukan. Na 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 na. Nah, ingat ya, kalau ada garis atasnya 2 not dikasih garis berarti satu ketukan untuk 2 not. Kemudian yang sendiri ini satu ketukan, yang ditambahi titik berarti 3 ketukan. Sekarang kita coba re mi fa sol sol mi sol. Nah, sekarang nyanyinya kita diminta menyanyikan sesuai panjang pendeknya lagu. Balonku ada 5, rupa-rupa warnanya, hijau, kuning, kelabu, merah muda, dan biru. Meletus balon hijau dar, hatiku sangat kacau. Balonku tinggal 4, ku pegang erat-erat. Nah, ingat ya, yang ada titiknya berarti yang atas notnya ada titiknya, syairnya harus dibaca panjang atau 3 ketukan. Oke, begitu ya. Nah, untuk syair yang pertama bagian ma ini karena posisinya notnya ada titik sol titik 3, maka ma-nya dipanjang-panjang. Ada 5. Nah, begitu ya. Nah, nanti silahkan kalian tugas untuk kalian hari ini, silahkan kalian buat video saat kalian bernyanyi lagu Balonku. Yang dinilai adalah saat kalian menyanyi harus percaya diri, tidak boleh malu-malu. Kemudian saat menyanyikan harus sesuai ketukan. Yang harus dinyanyikan pendek, yang harus dinyanyikan panjang, harus panjang. Itu penilaiannya. Jadi tugas kalian hari ini adalah menyanyikan, buat video menyanyikan lagu Balonku ada 5, harus sesuai dengan ketukan atau sesuai dengan panjang pendeknya not yang ada di atasnya. Jadi menyanyikannya harus sesuai dengan ketukan yang benar, mana yang harus dinyanyikan pendek dan mana yang harus dinyanyikan panjang. Nah, begitu tadi anak-anak pembelajaran hari ini. Ada kurangnya dalam Bu Farida menyampaikan materi, Bu Farida mohon maaf. Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Tetap semangat belajar, jangan lupa sholat 5 waktu dan tadarusnya. Akhirul kalam dari Bu Farida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.